Shalom kepada jemaat GBP Taman Firdaus, dimanapun kau berada. Saya percaya semua dalam keadaan sehat walafiat. Kepada teman-temanku yang ada di Bandung Alena Tennis Group, kepada teman-temanku yang ada di seluruh Indonesia yang melihat tayangan ini, Shalom. Ini adalah minggu pertama, saya ucapkan Happy New Year, Merry Christmas and Happy New Year. Saya percaya di tahun 2024 ini, untuk orang-orang percaya, bukan lebih jelek, bukan lebih menakutkan, tetapi lebih baik dan lebih baik, lebih baik. Karena apa? Karena kita beserta dengan Dia, penguasa langit dan bumi dengan seisinya. Namanya siapa? Tuhan Yesus Kristus. Jadi tidak ada kata-kata lebih jelek, tidak ada kata-kata lebih buruk, tidak ada kata-kata lebih sial, lebih susah, lebih sulit. Tidak. Untuk kita yang percaya, lebih baik, dan lebih baik. Percayalah itu. Pegang itu. Dengan iman percaya, engkau akan mengalami bahwa betul-betul apa yang dikatakan firman Tuhan, itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Ingat, apapun yang terjadi, serahkan kepada Dia. Karena itu adalah rencana Tuhan melalui proses-proses di dalam kehidupan kita. Tapi akhirnya tetap kita keluar sebagai pemenang. Hari ini saya akan berbicara mengenai Yesus terang dunia. Yesus terang dunia. Terambil di Yohanes 8 ayat 12. Saya akan bacakan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak. Yesus bukan berkata kepada satu orang, kepada orang banyak. Orang banyak sedang berkumpul. Yesus berkata kepada mereka semuanya. Katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Dia deklarasikan akulah terang hidup. Kalau saya dokter, akulah dokter spesialis jantung. Akulah dokter spesialis ginjal. Akulah spesialis penyakit dalam. Dideklarasikan. Karena memang Dia adalah Tuhan sendiri. Dia adalah terang dunia. Siapa yang mengikut Dia tidak akan mengalami kegelapan. Yang ketiga adalah kita hidup di dalam terang. Hidup kita dalam terang. Wah, itu 3 poin yang kita akan bahas. Akulah terang dunia. Kenapa Yesus disebutkan terang dunia? Karena Allah sendiri. 400 tahun, saudara. Dari Maliaki ke Matius itu 1 lembar. Bedanya 400 tahun. Yesus, Tuhan tidak berfirman selama 400 tahun, saudara. Ingat baik-baik. Jangkanya begitu panjang. Tetapi waktu Yesus berfirman di Matius setelah 400 tahun, Dia berikan anaknya satu-satunya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menjadi juru selamat kita. Itu yang luar biasa. Jadi nggak usah khawatir, saudara, dalam kehidupan kita. Kalau masalah saudara masih belum juga terselesaikan, percaya, pegang teguh janji Tuhan. Pasti pada saatnya Tuhan akan berikan yang terbaik. Makin lama saudara menunggu, makin yang terbaik Tuhan berikan kepada kita. Misalnya 1 bulan saudara dijawab, itu biasa-biasa saja. 1 tahun saudara dijawab, itu biasa-biasa saja. Tapi kalau sudah 10 tahun saudara, itu luar biasa saudara. Berkatnya kepada Anda sendiri. Saya teringat masalahnya. Ada satu orang yang mempunyai mertuanya. Mertuanya itu bukan agama Kristen. Tapi dia berdoa sampai dia bosan. 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Tidak berubah-berubah. Tetapi dia tetap tidak putus asa. Dan akhirnya saudara tahu. 12 tahun mertuanya bertobat.
menerima Tuhan Yesus satunya dalam kehidupannya. Makin lama, makin kita melihat mujizat Tuhan, kemuliaan Tuhan, keajaiban Tuhan, kedahsyatan Tuhan kita akan melihat makin lama. Ingat baik-baik. Maka disebutkan akulah terang dunia. Terang dunia. Kenapa disebut terang dunia? Yang saya katakan tadi, karena Tuhan sendiri, Allah sendiri memberikan anaknya satu-satunya sebagai juru selamat dunia. Saya akan bacakan di Matius 1 ayat 21. Mengatakan demikian. Ia akan melahirkan anak laki-laki. Dan kau akan menamakan dia Yesus namanya. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Umatnya. Satu orang umatnya, dua orang, ratusan ribuan. Bahkan sekarang ini, kita pun orang percaya adalah umatnya, saudara. Yang tadinya ada orang Yahudi, yang tadinya ada orang Kristen. Kita ada orang Yahudi rohani, kita adalah orang Israel rohani. Kita semua termasuk. Luar biasa, kita yang termasuk juga umat yang ditebus dari dosa-dosa. Termasuk kita sendiri. Luar biasa enggak? Luar biasa, saudara. 400 tahun, saudara. Dia kirim juru selamat satu-satunya. Maka itu dia disebut terang dunia. Kalau kita baca di Matius 24 ayat 14 mengatakan demikian. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Apa itu Injil? Surat Injil adalah 4 surat. Yang pertama, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itulah Injil. Ceritanya adalah kerajaan. Injil kerajaan. Injil kerajaan adalah ceritanya Yesus Kristus lahir ke dunia menjadi juru selamat. Luar biasa, saudara. Maka ini berita harus diberitakan kepada siapa saja. Disebutkan di sini, diberitakan di seluruh dunia. Jadi bukan di seluruh kota, di seluruh negara. Di seluruh dunia harus mendengarkan berita mengenai keselamatan ini. Melalui siapa? Melalui kita-kita orang percaya. Melalui kita-kita orang-orang percaya yang ada di Amerika, yang ada di Rusia, yang ada di Tiongkok, ada di Malaysia, ada di Vietnam. Di seluruh dunia, saudara. Menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Jadi bukan suku bangsa, tapi segala bangsa. Beritakanlah ke seluruh dunia dan ke segala bangsa yang ada di dunia. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi tugas kita adalah mulai 2024, ingat engkau adalah terang dunia. Karena Yesus ada di dalam dirimu. Kau harus melakukan tugas apa yang Tuhan lakukan dalam hidupnya. Memberikan contoh kepada kita untuk memberitakan Injil kepada seluruh dunia dan seluruh bangsa yang ada di dunia ini. Apa saja yang diberitakan? Lukas 24 ayat 47. Dan lagi dalam namanya berita tentang apa? Pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Jadi kita memberitakan Injil mengenai juru selamat. Kita memberitakan pertobatan. Ingat, mereka belum mendengar. Mereka rasa udah berbuat dosa, masuk neraka. Tapi dengan adanya pertobatan dan penebusan dosa, mereka masih ada kesempatan untuk masuk surga. Puji Tuhan. Kalau Tuhan tidak ada pertobatan penebusan ini diberitakan kepada saya pasti sudah masuk neraka, saudara. Tapi puji Tuhan, ternyata Tuhan masih kasih kepada saya. Sehingga berita pertobatan, berita pengampunan dosa sampai kepada saya. Sehingga saya ini bertobat dan saya sungguh-sungguh berubah 180 derajat, Tuhan. Sekarang saya boleh katakan hampir 180 derajat saya berubah dari pertama kali saya mengenal Tuhan.
Jadi setiap orang mengenal Tuhan langsung dia 180 derajat berubah. Tidak, saudara. Semua melalui proses, mulai pengalaman kita dengan Tuhan. Sehingga kita sungguh-sungguh takut akan Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Amin. Kenapa kita harus percaya kepada Yesus? Karena siapa yang percaya akan diselamatkan. Yang tidak percaya akan dihukum. Siapa itu Yesus? Kapasitasnya apa? Kapasitasnya dia adalah pintu, saudara. Kalau saudara baca di Yohanes 10 ayat 9 mengatakan demikian. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar menemukan padang gurun. Akulah pintu, saudara. Saudara, kalau Tuhan buka pintu, tidak ada yang bisa nutup. Kalau Tuhan nutup pintu, tidak ada yang bisa buka, saudara. Maka itu Tuhan ada di dalam diri kita. Pintu itu dibuka bagi kita. Pintu apa? Pekerjaan, usaha, jodoh, ingin punya anak, ingin punya pasangan, ingin jadi pejabat, ingin jadi presiden. Semua ada di pintu itu. Kalau Tuhan buka pintu, apapun yang engkau minta dia kabulkan. Luar biasa enggak? Karena dia pintu, saudara. Puji Tuhan. Maka itu penting sekali. Penting sekali. Untuk apa? Pekerjaan kita, usaha kita, bisnis kita yang besar, import, ekspor. Apapun juga. Walaupun pekerjaan yang kecil, saudara. Usaha yang kecil. Tusuk gigi. Cotton bud untuk korek kuping, saudara. Kecil, saudara. Tapi Tuhan yang memberikan bisnis itu, saudara. Waduh, orang menjadi kaya raya. Karena bisnis yang kecil itu yang luar biasa, saudara. Karena dia adalah pintu. Pintu kita bisa keluar masuk dengan bebasnya. Dan pintu itu ada pintulah keselamatan. Pintu untuk menuju ke surga. Pintu itu sampai kita menemukan padang rumput. Saudara akan digiring. Tuhan akan menggiring kita ke jalan yang benar, ke jalan yang sukses, ke jalan yang berhasil. Karena padang rumput sampai kita ketemuin, itu bukan main. Musim-musim bukan musim panen, musim kemarau, saudara. Enggak ada hujan. Tetapi ingat, di dalam Tuhan, musim kemarau musim dingin tetap pohon kita berbuah-buah. Karena dia yang perintahkan untuk berbuah-buah. Itu yang luar biasa. Karena dia adalah pintu. Bukan aja dia pintu, dia adalah jalan. Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Apapun agamamu, apapun kepercayaanmu, percayalah kepada Yesus Kristus. Hanya jalan satu-satunya ke surga. Tidak ada orang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Jalan kita, penting jalan. Dia akan menerangi jalan kita. Dia memimpin kita ke jalan yang sempit, bukan ke jalan yang lebar, saudara. Sehingga kita mendapatkan jalan yang sempit, walaupun kita diproses. Ingat baik-baik, engkau bersama-sama dengan Yesus. Pasti engkau bisa melewati. Dan akhirnya sampai tujuan, saudara. Tujuannya adalah kita akan hidup kekal selama-lamanya dengan Tuhan Yesus Kristus. Perlu nggak jalan? Perlu. Selain dia jalan, dia adalah gembala. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi kita. Nyawanya sendiri bagi kita. Siapa kita ini? Kenal pun tidak, tahu pun tidak. Hanya kita diberitahu ada Yesus namanya Juru Selamat. Dia menjadi gembala kita. Dia bahkan mati bagi kita. Bagi dosa-dosa kita. Bagi kesalahan kita. Bagi kebobrokan kita. Bagi kebejatan kita. Dia menebus dosanya. Bayangkan aja.
Luar biasa karena dia berkorban bagi kita. Dia adalah gembala yang baik. Dia adalah roti. Yohanes 6 ayat 35. Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan haus lagi. Dia adalah roti hidup. Ingat baik-baik waktu perjanjian lama. Orang-orang Israel di padang gurun berteriak-teriak untuk minta makan. Allah memberikan apa? Makanan mana kepada dia. Allah memberikan apa? Minum batu, keluar air untuk minum. Allah memberikan apa? Burung puyuh dikirim untuk makan daging. Bayangkan saudara, makanan kita sudah pasti Tuhan berikan kepada kita. Ingat baik-baik. Jadi, kalau dia ada roti, dia juga air. Yohanes 4 ayat 10, dia adalah air. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah yang meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup, Roh Kudus ada di dalam diri kita. Dan untuk memimpin, untuk membimbing, untuk menyertai kita dalam kehidupan kita, luar biasa kapasitasnya. Segala sesuatu ada di dalamnya. Kita hanya menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat satu-satunya dalam kehidupan kita. Saudara tuh aman. Tapi ingat baik-baik, jangan sekali-kali meninggalkannya. Yang kedua katakan bahwa engkau harus mengikuti dia. Mengikuti dia. Sehingga engkau tidak ada di dalam kegelapan, saudara. Karena kegelapan tidak dapat menguasai. Yohanes 1 ayat 5. Kegelapan tidak dapat menguasai. Kegelapan itu apa? Iblis adalah kegelapan. Terang itu apa? Tuhan sendiri adalah terang. Bedanya apa? Bedanya kalau berjalan dengan Tuhan, kita selamat, kita jujur, kita benar, kita kudus, kita takut akan Tuhan. Hidup bermoral, takut akan Tuhan ada, kasih kepada sesama ada, kasih untuk bisa berkorban, saudara. Kalau di dalam kegelapan engkau pelit, engkau sombong, engkau hidupnya jahat, kau bejat dalam kehidupanmu, bejat dalam moralmu. Saudara tinggal pilih dua jalan. Mau jalan yang sempit atau jalan yang lebar. Ikut Yesus atau ikut iblis. Terserah. Maka itu saya pilih ikut terang. Sehingga kegelapan itu tidak menguasai kita semua di dalam tahun 2024. Sakit penyakit tidak mematikan kita. Permasalahan tidak mengalahkan kita. Kita tetap pegang teguh dan kita keluar sebagai pemenang. Apapun kau alami, ingat baik-baik. Di dalam dirimu ada terang dunia. Di dalam dirimu ada Yesus Kristus yang menaungi, menjaga, melindungi. Ingat baik-baik. Apapun boleh terjadi. Tapi ingat baik-baik bahwa kalau Yesus ada di dalam dirimu, pasti bukan engkau yang berperang dengan iblis, tetapi Yesus yang ada di dalam diri kita yang berperang dengan iblis. Sehingga keluar sebagai pemenang, saudara. Yohanes 1 ayat 4 mengatakan demikian. Dalam dia ada hidup. Dalam siapa ada hidup? Ada Yesus. Hidup itu adalah terang dunia. Terang manusia. Bukan terang dunia. Terang manusia. Yohanes 9 ayat 5 mengatakan, selama aku di dalam dunia ini, terang dunia itu ada di dalamku. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia, saudara. Selama Yesus ada di dunia ini, dia adalah terang dunia. Tapi kenyataan Yesus kan tidak ada di dunia ini. Bagaimana, saudara? Ingat baik-baik. Akulah terang dunia. Yesus terang dunia.
Kita pun terang dunia. Kenapa? Kita sama-sama. Kalau disebutnya Roma 8 ayat 29 mengatakan demikian. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dan segambar. Menjadi serupa segambar dengan Dia, saudara. Bayangkan aja, saudara. Serupa segambar dengan Dia. Itu yang luar biasa, saudara. Siapa ingin serupa segambar dengan Dia? Saya ingin serupa segambar dengan Tuhan Yesus. Sehingga terang dunia ada di dalam diri kita. Kita adalah terang dunia, saudara. Tapi poinnya adalah engkau tidak boleh berhenti untuk tidak mengikuti Yesus. Karena itu disebut follow. Bahasa Yunaninya itu follow itu kata kerja. Kata kerja itu bukan sekali percaya sudah. Sekali terima Yesus sudah. Tetapi engkau harus mengikat terus. Mengikuti. Mengikuti itu menempel. Menjadi satu. Kalau kita baca di Yohanes 15 ayat 5. Mengatakan demikian. Akulah anggur. Engkau adalah ranting-rantingnya. Jikalau engkau dalam aku di dalam engkau. Engkau berbuah-buah banyak. Di luar aku tidak bisa berbuat apa-apa. Maka itu di dalam Tuhan. Hanya dalam Tuhan kita bisa berbuah-buah banyak. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan tinggalkan Yesus. Jangan tinggalkan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Senantiasa setiap hari panggil Yesus. Panggil namanya. Engkau akan disertai oleh Dia setiap hari kemanapun juga. Sehingga engkau terluput di tahun 2024 menjadi kesuksesan bagimu. Bukan sukses jasmani, sukses rohani juga. Yang ketiga adalah terang. Akan memperoleh terang hidup. Hidup di dalam terang. Bagaimana kita hidup dalam terang? Hidup dalam terang itu hidup yang berkelimpahan. Pencuri datang, Yohanes 10 ayat 10. Untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Dia datang untuk kita hidup berkelimpahan. Dia ingin hidup kita berkelimpahan, saudara. Tidak seperti iblis mencuri, membinasakan. Membunuh dan membinasakan. Tapi Dia memberikan kepada kita hidup yang berkelimpahan. Apa yang kelimpahan itu? Ada dua hal yang kelimpahan itu. Kalau kita baca di 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin. Sekalipun Ia kaya. Supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Bayangkan aja. Dia datang ke dunia. Dia jadi miskin. Supaya apa? Kita jadi kaya, saudara. Kaya, bahasa kaya ini kaya materi, kaya jasmani. Orang Kristen boleh kaya enggak? Boleh, saudara. Kenapa tidak? Tapi ingat baik-baik. Kekayaan itu berarti Tuhan menjadikan engkau bendahara untuk umatmu, untuk orang-orang percaya, untuk orang-orang yang butuh bantuan darimu. Itu maksudnya Tuhan berikan kekayaan kepada kita. Saya melihat orang-orang yang takut akan Tuhan. Gereja-gereja yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Semuanya kaya, saudara. Saya baru mendengar mengenai kerajaan Allah yang ada di Solo. Sedang membangun gereja baru, saudara. Saya dengar juga dari Yosi Adesaputra. Dia sedang membangun. Saya dengar juga dari Pendeta Ruby Nabi. Dia sedang membangun. Saya dengar juga dari Yohan Mogi. Sedang membangun. Semuanya kaya, saudara. Tuhan limpahkan bukan saja jasmani, bukan saja rohani, tapi jasmani. Ingat baik-baik. Yang kedua adalah berkat rohani. Ayatnya 2 Korintus 8 ayat 7.
Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan terhadap kami, demikianlah juga kesungguhan untuk membantu dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan. Ini adalah berkat rohani, saudara. Tuhan memberikan perkataan kepada kita. Apapun yang kita katakan, terjadi, saudara. Apapun yang kau nubuatkan, terjadi, saudara. Karena Tuhan sendiri yang nubuat. Karena Tuhan sendiri di dalam dirimu yang berkata-kata. Pengetahuan itu hikmat, kepintaran, kecerdasan. Di luar jangkauan pemikiran kita, itulah hikmat. Yang bodoh di hadapan Tuhan lebih pintar dari orang dunia. Bayangkan aja. Itu hikmat, itu pengetahuan. Saudara, saya pernah mendoakan satu orang. Saya doakan, Tuhan terima kasih atas suami istri ini Tuhan. Tapi Tuhan yang telah bekerja sekeras-kerasnya. Tapi masih juga tidak dihargai oleh suaminya. Dalam nama Tuhan Yesus, engkau jamah suaminya juga. Supaya menghargai pekerjaan kerja keras istri. Istrinya ngomong, Pak Pendeta tahu dari mana? Saya bilang saya nggak tahu dari mana-mana. Karena Roh Kudus yang berbicara kepada saya. Itulah yang keluar. Roh Kudus yang berbicara kepada kamu. Bukan saya berbicara kepadamu. Luar biasa nggak? Itu luar biasa, saudara. Saudara akan mengalami luar biasa. Kalau Tuhan karuniakan hikmat pengetahuan kepadamu. Dan terutama kasihlah. Dan pelayanan dalam kasih. Itu mengenai rohani, saudara. Jadi kekayaan itu untuk apa? Untuk merubah orang lain menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Untuk apa? Untuk mewarnai banyak orang merasakan bantuan pertolongan kita. Untuk apa? Untuk menyelamatkan banyak keluarga yang perlu bantuan. Apalagi merubah kehidupan orang menjadi kaya rohani dan jasmani. Membantu gereja penginjilan desa kota. Desa, kota, negeri, dunia. Dan yang berikutnya adalah membangun jaringan seluruh dunia. Itulah luar biasa, saudara. Jadi berkat bagi bangsa, bagi negara, bagi seluruh dunia. Saudara tahu Yunus? Yunus dia menjadi berkat bagi kota Niniwe. Saudara tahu Musa? Tuhan telah memakai Musa untuk menyelamatkan orang Israel yang keluar dari Mesir. Dan tahu Paulus. Paulus memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Saudara tahu Yesus. Yesus memberitakan Injil kepada seluruh bangsa yang ada di dunia, saudara. Maka itu jadilah terang Kristus. Visi misi Taman Firdaus adalah jadilah terang dunia, saudara. Saya ingin menjadi terang dunia, luar biasa, saudara. Kalau kita baca di Amsal 22 ayat, kalau saudara baca di Amsal 22 ayat 4 mengatakan, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan, saudara. 3. Saya mendengar ada aktor di Hong Kong, namanya Louis Ko. Orangnya ganteng, saudara, masih muda, tapi sekarang umurnya 67 tahun. Kebiasaan dia, hidupnya sederhana. Tidak membeli rumah mewah, tidak membeli mobil mewah, tapi penghasilan triliunan per tahun, saudara. Apa yang dia lakukan? Setelah sekian puluh tahun, orang-orang baru tahu bahwa dia mendirikan sekolah di Hong Kong dan sekitarnya 140 sekolah yang dia dirikan. Bayangkan, saudara tahu mengenai pemain-pemain tenis? Rafael Nadal. Saudara tahu dia punya
kapal laut yang harganya ratusan juta. Federal, dia punya pesawat, saudara, pribadi. Jokowi punya pesawat. Penghasilannya mereka tuh luar biasa. Hampir 2 triliun menghasilkan dari tenis saja. Tapi di Eropa, saudara, ada pemain-pemain sepak bola yang sungguh-sungguh mereka bukan saja dermawan, saudara. Mereka memperhatikan yang miskin. Terutama ada namanya winger. Saido Berahino, Neymar, Cristiano Ronaldo. Saudara tahu yang paling kaya adalah Mesut Ozil. Ya paling dermawan dan yang paling kaya. Kenapa paling dermawan, paling kaya? Kekayaannya itu diberikan untuk bantuan-bantuan anak-anak sekolah. Ribuan anak-anak sekolah menjadi anak asuhnya. Ribuan, saudara. Membangun rumah sakit yatim piatu, panti jompo. Itu Tuhan luar biasa. Hidupnya sederhana saja. Luar biasa. Maka itu hidup ini bukan untuk kita sendiri. Hidup ini untuk menjadi berkat bagi orang lain. Saudara bisa jadi terang dunia. Saudara membantu apa yang saudara bisa. Saudara menjadi terang dunia. Saya punya teman, kemarin ketemu saya. Istrinya sakit dengkulnya. Saya bilang, saya sakit dengkul juga. Saya udah berobat. Dan dokternya si A. Saya kenal dia karena ada besan saya mengenalkan dia. Jadi saya pergi. Ternyata saya disuntik. Karena bapaknya nggak ada, anaknya yang nerusin. Saya disuntik dan lumayan baik. Saya beritakan kepada dia. Saya kasih kartu namanya, dia foto kartu namanya. Dan dia mau pergi ke sana. Itu menjadi terang, saudara. Perbuatan baik itu menjadi terang. Apapun yang kau bisa kau berikan kepada orang lain, itu menjadi terang. Tidak menjadi terang untuk dunia. Tidak menjadi terang untuk negara. Tidak untuk menjadi terang untuk kota. Jadilah terang untuk lingkunganmu, desamu, kampungmu. Menjadi pelita terang bagi mereka. Hidup terang bagi bangsa kita. Kalau Tuhan izinkan, hiduplah menjadi terang. Bukan jadi bangsa kita, tapi bangsa dunia ini supaya mendengarkan firman Tuhan. Jadi 4 hal yang perlu kita lakukan di tahun 2024. 1. Mendengar perintah Tuhan. Tuhan bisa berbicara kepada kita. Apa yang Tuhan perintahkan, lakukan. Kedua, lakukan perintah firman Tuhan. Firman Tuhan harus dibaca setiap hari. Setiap hari baca 2 pasal. Pagi 1 pasal, malam 1 pasal. Dan bukan saja dibaca, direnungkan. Dan dilakukan, saudara. 1 tahun ini saja. Saudara, akhir tahun depan, saudara akan melihat. Segala masalah saudara bisa atasi. Karena bersama-sama dengan dia. Taat akan Tuhan. Taat akan firman Tuhan. Dan melakukan firman Tuhan. Harus dilakukan, dipraktekkan. Sehingga engkau mengalami bahwa Tuhan Yesus menyertai engkau di setiap langkah-langkahmu. Untuk menopang, untuk menolong, untuk melindungi, untuk menyertai engkau. Mulai hari ini. Baca firman Tuhan setiap hari. Berdoa setiap hari. Taat akan Tuhan. Taat akan firman Tuhan. Dan melakukan firman Tuhan. Dan saya percaya dalam 1 tahun pasti segala masalah engkau bisa atasi. Karena engkau tidak sendirian. Engkau bersama-sama terang dunia. Engkau sendiri adalah terang dunia. Engkau sendiri adalah terang negara. Engkau sendiri adalah terang kota. Engkau sendiri adalah terang desa kampungmu. Puji Tuhan. Berbuat baik itu adalah terang. Memberikan pertolongan itu berbuat terang. Membantu orang itu berbuat terang.
Berkorban untuk orang lain, demi orang lain, itu berbuat terang. Jadilah terang dunia. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Kita pejamkan kepala. Bapa, terima kasih. Firman-Mu telah ditaburkan. Supaya setiap anak-anak-Mu sungguh-sungguh Tuhan. Tahun 2024 sungguh-sungguh Tuhan. Sehingga mereka melihat kuasa Tuhan yang luar biasa. Kedahsyatan yang luar biasa. Kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Menyertai kita di dalam setiap langkah kita. Hanya dengan taat akan Tuhan. Taat akan firman Tuhan. Dan melakukan firman Tuhan. Otomatis berdoa setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya. Kalau Engkau bersama-sama dengan Engkau bersama dengan aku, Tuhan, kami percaya kita akan berbuah-buah banyak. Di luar Engkau, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih Bapa, kami meteraikan semuanya di dalam sanubari kami. Dan ini akan berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Seperti biasanya, sebulan sekali kita akan perjamuan kudus. Inilah hari pertama kita akan perjamuan kudus. Buka dengan perjamuan kudus luar biasa. Menteraikan bahwa kita bersekutu dengan Engkau. Dari hari pertama, dari minggu pertama sampai minggu terakhir 2024. Dan Engkau akan mengevaluasi apa saja yang Kau alami di dalam 1 tahun ini. Angkatlah roti ini tinggi-tinggi. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami akan bersekutu dengan Engkau melalui perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu di kayu salib. Sehingga kami diselamatkan, kami dibenarkan, kami ditebus segala dosa-dosa kami. Engkau mengambil segala dosa-dosa kami dan pikul di kayu salib-Mu. Terima kasih Bapak, siapakah kami Tuhan? Sehingga menjadi biji mata-Mu, siapakah kami Tuhan? Menjadi kesayangan-Mu, siapalah kami Tuhan? Menjadi perhatian-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, sesuai dengan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, bagi kamu, bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama dengan iman. Kita makannya dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan ini tinggi-tinggi. Demikianlah juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang untuk kedua kalinya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus mari kita bersama-sama meminumnya. Ucapkan syukur dan terima kasih dengan bahasa kita masing-masing. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik, amat baik. Terima kasih Tuhan, kami dibenarkan, kamu ditebus Tuhan. Sehingga kami ada sebagaimana kami ada. Karena kasih Tuhan yang datangnya daripada Engkau. Karena kasih Tuhan yang memberikan kepada kami. Kami percaya Tuhan, kalau kami mengiringi Engkau Tuhan setiap hari bersama-sama dengan Engkau. Dan kami akan sampai ke tujuannya. Ya hidup bersama-sama dengan Engkau. Dengan hidup yang kekal. Terima kasih Bapa. Kami serahkan kehidupan kami hanya di dalam pimpinan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan ucapkan syukur. Haleluya. Kita akan menutup pertemuan kita ini. Tapi siapa yang sakit taruhlah. Siapa yang mempunyai masalah, tantangan pergumulan dalam hidupmu, engkau taruhlah tangan di dadamu, saya akan mendoakannya. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, tahun 2024 Tuhan,
Kalau anak-anakmu masih ada segala tantangan pergumulan dalam kehidupannya, kami percaya hari ini terang Kristus ada di dalam diri kita. Kita dapat mengatasinya Tuhan dari awal sampai akhir. Kami percaya Kau menyertai kami. Setiap langkah kami Tuhan Kau menyertai. Setiap keputusan kami berasal daripada Engkau sendiri. Sehingga kami keluar sebagai pemenang dalam setiap permasalahan di tahun 2024. Dan kami percaya masalah pada hari ini kami telah dapat mengatasi. Karena kami bersama-sama dengan Engkau. Kami percaya Tuhan, urusan jodoh, urusan rumah tangga, urusan sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberikan jalan keluar, Engkau memberikan kesembuhan. Bila-bila menyembuhkan dengan sempurna. Terima kasih Bapa. Kami meteraikan semuanya di dalam sanubari kami. Kami dengan iman percaya apapun yang kami minta pada hari ini, kami telah mendapatkannya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Angkatlah kedua belah tanganmu. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa. Damai sejahtera dari Yesus Kristus. Persekutuan persatuan penghiburan dari Roh Kudus yang menghibur dan mempersatukan umatmu di tempat ini. Sekarang sampai Maranatha, Yesus datang untuk kedua kalinya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.